Mendengar Kinan mengadu, sontak membuat Pak Salim, Pak Salman dan Bu Wulan menoleh ke arah mereka. Mereka segera menghampiri Kinan, Dira dan Queen. "Kenapa Kinan? Kenapa kamu teriak?" tanya Bu Wulan yang panik. "Ini Ma." Dira nyiram Kinan air terus mukul kepala Kinan pakai ember. Keluh Kinan seperti anak kecil. "Dira," kata Pak Salman dengan suara tinggi yang membuat Dira menunduk sama seperti anak kecil yang sedang rebutan mainan pakai pukul-pukulan. "Maaf Tante." Abis Kinan si Tante maksa-maksa buat nyium Dira. Celetuk Dira dengan polosnya yang membuat Pak Salim, Pak Salman dan Bu Wulan tertawa melihat tingkah mereka. "Kinan, kamu ini. Pantas saja Dira marah. Kamu yang mulai." Imbu Pak Salim sambil tertawa. Sebenarnya yang anak kecil aku apa mereka sih? Orang dewasa yang kekanak-kanakan," kata Queen dalam hati sambil menepuk keningnya. "Ya udah Ma. Kinan ganti baju dulu." Kinan pun segera berdiri dan menuju kamarnya. Pak Salman melirik ke arah Dira, memberi kode untuk menyusul dan meminta maaf pada Kinan. "Tante, Om, Dira nyusul Pak Kinan dulu ya." "Iya, sayang," kata Bu Wulan. "Dasar mereka ini sudah dewasa tapi seperti anak kecil saja," kata Pak Salim dengan tersenyum kecil. "Queen, kamu bermain sama kakek Salman dulu ya," ajak Pak Salman. "Iya, kakek." Dira segera menyusul Kinan ke kamar. Tanpa mengetuk pintu Dira langsung nyelonong masuk dan kaget melihat Kinan yang bertelanjang dada dengan berbalut handuk. Perutnya yang six-pack membuat Dira melotot dan menelan ludah. Jantungnya mulai berdebar kencang. Kinan yang sedang menggosok-gosokkan handuk ke rambutnya langsung menoleh ke arah Dira. "Ada apa lagi? Apa lagi yang mau kamu lakuin sama aku? Kamu lihat bekas gigitan kamu saja masih membekas. Sekarang kepala aku yang benjol terus besok apa lagi?" protes Kinan dengan kesal. Dira pun hanya terdiam karena merasa bersalah. Kinan pun mengambil salep untuk dioleskan ke kepalanya sambil menghadap cermin namun Kinan merasa kesulitan. Melihat Kinan kesulitan, Dira segera menghampiri dan menyambar salep yang dipegang Kinan. "Sini Pak saya bantuin. Bapak duduk sini ya," kata Dira dengan gaya manisnya sambil mengarahkan Kinan untuk duduk di tepi kasur. Dira menyibak rambut Kinan dan mengoleskan salep. "Aduh," rintih Kinan. "Masak gitu aja sakit, Pak. Tahan dulu Pak." "Waduh Pak ternyata sampai benjol gini ya. Maaf ya Pak," ucap Dira sambil terus mengolesi kepala Kinan. Setelah selesai, Dira melihat dada Kinan yang masih membekas merah karena gigitannya. Dira membungkuk dan mengolesi salep pada dada Kinan. Jantung Kinan berdegup kencang ditambah wajah Dira sangat dekat dengannya. Kinan tidak melepaskan pandangannya pada Dira, terutama saat melihat bibir mungil Dira yang merah alami.
Jantung Dira pun sama semakin kencang saat berdekatan dengan Kinan. Setelah selesai, Dira segera meletakkan salepnya. Sekali lagi maaf ya, Pak. Saya nggak sengaja karena Bapak juga sih yang cari perkara. Udahlah lupain aja. Kamu kan emang masih kecil jadi salah aku juga. Ejek Kinan. Enak aja anak kecil. Kenapa nggak sama tante-tante aja yang lebih pengalaman? Ngapain juga sama aku? Gerutu Dira. Dira pun segera pergi namun lagi-lagi langkahnya terhenti karena Kinan menarik Dira dan membuat Dira jatuh ke pangkuannya. Jantung Dira semakin kencang saat berada di pangkuan Kinan. Di atas tubuh yang kekar dan begitu atletis. Kamu harus tanggung jawab, kata Kinan sambil mendekap Dira. Saya kan udah obatin. Saya mesti ngapain lagi Pak? Keluh Dira yang takut untuk bergerak karena Kinan mendekapnya dengan kuat dan tidak melepaskan tatapannya. Ada pekerjaan tambahan buat kamu. Pekerjaan apa, Pak? Tanya Dira dengan pelan. Kinan pun mendekat wajahnya. Dira pun memejamkan matanya seolah-olah dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Kinan. Jantung Dira semakin berdebar tak karuan namun ternyata Kinan hanya membisikkan sesuatu pada Dira. Abis ini cepat masakin saya. Karena saya lapar belum sarapan. Bisik Kinan dan ternyata Dira kena perang. Dira pun segera berdiri dengan wajah cemberut lalu mendorong tubuh Kinan hingga terjatuh di atas kasur lalu pergi. Kinan pun tertawa puas melihat ekspresi wajah Dira yang lucu. Pak Kinan ini emang nyebelin. Sebentar bikin baper. Sebentar bikin kesel. Ngapain juga tadi gue berharap pingin dicium. Sadar Dira. Kamu jangan ikut-ikutan mesum kayak Pak Kinan. Gumam Dira dalam hati sambil memukul-mukul kepalanya. Malam harinya, Kinan berinisiatif mengajak Dira untuk diner romantis. Kinan segera menelepone Dira. Dira yang sedang sibuk menyicil tugas magangnya tiba-tiba mendengar handphonenya berbunyi lalu mengangkatnya. Iya, Pak. Ada apa? Tanya Dira dengan malas. 30 menit lagi aku jemput. Cepat siap-siap. Kata Kinan singkat lalu menutup teleponnya bahkan Dira pun belum memberi persetujuan. Gini nih Pak Kinan. Belum dijawab udah dimatiin. Iya kalau gue bisa kalau nggak mau apa dia. Gerutu Dira. Mendengar Dira menggerutu Pak Salman pun menegurnya. Kenapa? Nak. Oh ini. Pak Kinan mau ngajak Dira keluar dan sebentar lagi mau jemput. Oh gitu. Ya udah kamu cepetan siap-siap. Nak Kinan itu laki-laki baik Dira jadi kamu jangan bersikap acuh gitu. Kata Pak Salman. Iya ayah. Maafin Dira ya. Maklumlah ayah. Anak ayah ini kan gadis baik-baik jadi dimaklumi saja. Kata Dira dengan senyum lebarnya. Dasar kamu ngeles aja. Imbuh Pak Salman. Dira pun segera bersiap-siap. Tepat 30 menit Kinan sudah sampai di rumah Dira dan kebetulan Pak Salman sedang duduk di teras rumah.
Assalamualaikum ayah. Sapa Kinan sambil mencium tangan Pak Salman. Waalaikumsalam. Nak. Kinan mau minta izin ajak Dira pergi ayah. Iya nak, silahkan. Dia kan calon istri kamu dan sebentar lagi kalian akan menikah. Ucap Pak Salman. Dira pun segera keluar dan berpamitan pada ayahnya. Ayah. Dira pamit ya. Kata Dira sambil mencium tangan Pak Salman. Iya. Nak. Kalian hati-hati ya. Di dalam mobil. Kita mau kemana? Pak. Kita mau ke kantor. Ngapain ke kantor malam begini? Awas ya kalau Bapak macam-macam. Ancam Dira. Tenang saja Dira. Makanya kamu belajar dong buat pacaran biar nggak kikuk. Goda Kinan. Ngapain Pak pacaran? Enakan langsung nikah, jadi pacarannya pas udah nikah kan seru dan bebas jugalah, mau ngapain aja. Celetuk Dira dengan polosnya. Oh gitu, apa perlu kita percepat pernikahan kita? Oh ya, kita belum fitting baju pengantin juga. Besok ya kita fitting abis jemput Queen. Kalau bisa. Saya pingin minta diundurin Pak. Misal bulan depan gitu. Pak. Nggak boleh. Kali ini kamu nggak bisa ubah rencana seenaknya. Awas aja kalau kamu nekat ngajak mundurin. Aku nggak bakal tinggal diam. Ancam Kinan yang membuat Dira terdiam seketika. Apa Pak Kinan mau nekat perkosa gue kalau misal gue nggak mau? Gue kan masih magang, nanti gimana teman-teman yang lain? Nanti mereka pasti ngira karena gue istrinya gue dapat nilai bagus. Kata Dira dalam hati. Udah nggak usah kebanyakan mikir. Ketus Kinan. Mereka pun akhirnya sampai di kantor. Kinan segera mengajak Dira naik lift dan menuju rooftop. Dira begitu takjub melihat rooftop itu sangat indah. Suasana lampu kota yang indah di malam hari. Ditambah lampu hias kerlap-kerlip yang menambah suasana rooftop menjadi sangat romantis dengan hiasan lilin yang berbentuk love di lantai. Serta lilin yang dihias di meja beserta makan malam yang super romantis. Dan di sana pun sudah ada pemain musik yang sudah menggesek-gesekkan biola hingga mengalunkan nada musik yang sangat indah, semakin menambah romantis suasana. Pak Kinan romantis juga. Batin Dira. Kinan mengajak Dira masuk ke dalam hiasan lilin yang berbentuk love lalu mengajak Dira dansa. Pak. Saya nggak bisa dansa. Udah kamu ngikut aku aja. Letakkan kedua kaki kamu di atas kaki aku. Tangan kiri kamu pegang pundak aku lalu tangan kamu pegang tangan aku. Kata Kinan yang sambil menggenggam tangan kanan Dira untuk mengambil posisi dansa. Dengan ragu-ragu Dira meletakkan kedua kakinya di atas kaki Kinan. Pak, apa nggak apa-apa saya injak gini? Tanya Dira yang khawatir jika Kinan merasa kesakitan. Nggak, Dira. Jawab Kinan. Pemain biola itu memainkan lagu Perfect dari Ed Sheeran. Kinan pun mulai melangkahkan kakinya sambil memegang erat pinggang Dira. Alunan lagu dari biola itu pun semakin menambah suasana romantis malam itu.
Udara dingin yang menusuk kulit Dira seakan tak terasa karena berada bersama Kinan membuatnya menjadi hangat. Kinan dan Dira hanyut dalam suasana malam yang begitu syahdu. Mereka saling menatap. Tatapan mata yang begitu dalam. Sesekali mereka saling melempar senyum. Dira menyandarkan kepalanya di dada Kinan. Merasakan begitu nyaman berada dalam dekapan Kinan. Dira tersenyum kecil saat mendengar degup jantung Kinan yang begitu cepat. Sesekali Kinan mencium mesra kepala Dira. Dira dan Kinan berada di titik ternyamannya. Apa kamu tahu kenapa aku begitu menyukai biola? Tidak, jawab Dira singkat. Karena buat aku, biola adalah alat musik yang romantis. Suara yang dihasilkan dari dawai biola itu sangat menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Aku begitu nyaman ketika mendengarkannya. Ucap Kinan. Pak, saya lapar. Kata Dira dengan polosnya yang memecah suasana romantis itu. Namun Dira pun seperti enggan keluar dari suasana romantis itu. Tunggu sebentar, Dira. Aku masih ingin kamu mendengarkan detak jantungku. Bahwa aku tidak pernah bohong dengan perasaanku. Aku jujur ketika aku sudah mencintai seseorang. Hanya kamu yang mampu membuatku seperti ini. Seorang gadis kecil. Mahasiswa magang yang barbar dan lugu. Aku terkadang merasa heran kenapa aku bisa jatuh cinta sama kamu. Apa kamu sudah bisa mencintaiku, Dira? Sepertinya sedikit. Jawab Dira singkat. Sedikit. Yang benar saja kamu, Dira. Kata Kinan meninggikan suaranya. Pak, bagi saya tidak mudah mencintai dalam waktu yang begitu cepat. Sabar ya, Pak. Dira pasti mencintai Bapak. Makanya Bapak baik-baik ya sama Dira. Kurang baik apa coba aku sama kamu? Protes Kinan. Oh ya, Pak. Terima kasih ya. Bapak sudah melunasi hutang-hutang ayah. Aku ingin kamu yang membayarnya. Pak, ambil saja ginjal saya buat membayar uang Bapak itu. Kata Dira dengan lirih. Kinan pun tersenyum tipis. Besok aku akan memikirkan caranya kamu membayar. Kata Kinan dengan senyum nakalnya. Baiklah, terserah Bapak. Daripada kami selalu dikejar-kejar debt kolektor. Kata Dira pasrah. Oke. Ayo kita makan. Ajak Kinan. Mereka berdua lalu duduk di meja makan. Saat makan, Kinan mengeluarkan kotak perhiasan. Ini untuk kamu. Kata Kinan menyodorkan kotak perhiasan pada Dira. Dira lalu membukanya. Sebuah kalung emas putih yang indah dengan liontin berinisial D dan K dengan hiasan berlian di tengah-tengah nama inisial itu. D dan K. Pak. Ini pasti mahal. Sebaiknya tidak. Aku mohon kamu terima. Sebentar lagi kan kita akan menikah. Itu inisial nama kita. Dira. Saya tidak pantas. Pak. Ini terlalu berlebihan. Dasar gadis bodoh. Ucap Kinan. Kinan segera berdiri dan memasangkan kalung di leher Dira. Kamu cantik sekali, Dira. Kamu sangat cocok.
Tolong pakai ya. Jaga baik-baik kalung itu ya. Terima kasih, Pak. Tapi ini terlalu indah untuk saya. Kamu yang terlalu indah untuk memakai kalung itu, Dira. Tambah Kinan sambil mengecup kening Dira.